Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ASN berakhlak untuk Indonesia tangguh. Para pemirsa yang saya hormati, masih bersama kami di podcast BPSDMD Provinsi Lampung dalam acara Ngopi WI, Ngobrol Pintar ala Widya Iswara. Masih bersama Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung, Bapak Ahmad Saifullah SH. Kita sapa dulu. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Agus, ketemu lagi kita. Ya, kita langsung pada to the point. Ya, ada 3 pertanyaan kita. Yang pertama terkait dengan pola kerja antara provinsi dengan kabupaten kota. Sebetulnya bagaimana sih, Bang, pola kerja antara Dinas Pencatatan Kependudukan, Catatan Sipil Provinsi Lampung dengan kabupaten kota? Baik, para pemirsa, jadi apa yang disampaikan oleh Mas Agus berkaitan dengan pola bagaimana antara Disdukcapil Kabupaten Kota dengan kami provinsi. Inilah sinergitasnya antara kabupaten kota dengan kita secara kedinasan Dukcapil ini. Ya. Termasuk kepada pusat langsung di Dukcapil. Okay. Ya. Mungkin yang pertama adalah bahwa kami ini punya 2 bapak nih. Satu adalah bapaknya kepala daerah kami masing-masing. Ya, gubernur ya. Penilaian apa semua juga tetap pada kami semua sebagai ya, para pejabat-pejabatnya selaku pejabat daerah. PPK ya. PPK sebagai pembina pejabat kepegawaian. Pejabat pembina kepegawaian. Kemudian ada lagi yaitu bapak kami kabupaten kota dengan kami juga bapaknya langsung Pak Dirjen. Ya, Pak Profesor Judan ya. Ya, Profesor Judan yang juga langsung kepada Mendagri. Okay. Kenapa? Karena memang SK kami juga memang SK Desana sehingga tugas pokok ini kami satu komando gitu. Jadi se-Indonesia bukan se-Lampung saja. Antara Dinas Dukcapil Kabupaten Kota dimanapun juga se-Indonesia termasuk provinsi itu sama. Itu sama. Kami juga sama. Hanya saja mungkin koridornya ya. Kalau sepertinya kabupaten kota di Dukcapil penyajian data kependudukannya skala kabupaten kota. Kalau kami skala provinsi. Nah, kalau Dirjen Dukcapil kan secara nasional. Nah, itu salah satunya. Kemudian kalau tugas-tugasnya itu sama, sinkronisasinya data kependudukan yang hasil pelayanan kabupaten kota, kemudian itu diserap oleh kami, kemudian dikirim juga langsung kepada Dirjen Dukcapil, dibersihkan atau dikonsolidasikan. Makanya namanya data bersih. Nah, data bersih. Kirim ke provinsi, kirim ke kabupaten kota. Itu yang digunakan dalam rangka pemampatan data kependudukan. Nah, kalau bagi untuk Dirjen Dukcapil, itu seluruh lembaga pemerintahan, instansi, termasuk swasta. Itu dilakukan kerjasama data kependudukannya. Ya, kita contohkan dari seluruh kementerian. Kemudian lembaga-lembaga seperti kayak BKN, BPS, BPJS, apa seluruhnya itu kerjasamanya langsung dengan Dirjen Dukcapil. Walaupun mereka punya instansi vertikalnya di provinsi atau di kabupaten kota, mereka tidak mengerjakan kerjasama dengan kita, tapi yang MOU dengan Dirjen Dukcapil. Kemudian kayak swasta, perbankan, BCA, kemudian bank-bank lain lah ya. Kalaupun perbankan lain yang negeri juga tetap BUMN ya. BUMN juga itu tetap kepada Dirjen Dukcapil juga. Nah, di provinsi kabupaten kota tidak melaksanakan. Kemudian juga dinas-dinas yang ada di provinsi yang sifatnya vertikal punya atasannya di pusat itu tidak. Nah, inilah yang artinya tapi kita sinkron pada saat ada perusahaan yang memerlukan data kependudukan ada di tingkat kabupaten, itu kerjasamanya dengan kabupaten kota di Dukcapil. Tapi tetap mereka memberikan laporan kepada kami. Kemudian hasil pelayanan apa yang dilakukan juga oleh kabupaten kota itu hasilnya untuk provinsi juga dan khusus juga untuk pusat. Nah, inilah yang artinya sinergitas, sinkronisasi antara daerah dengan pusat, antara kabupaten kota dengan provinsi. Untuk konsolidasi data kependudukan. Data kependudukan. Jadi satu kata, satu satu kata, satu bahasa lah artinya seluruhnya satu data Indonesia. Itu to the point kita yang pertama. To the point kita yang kedua, Pak Kadis, terkait dengan data kependudukan yang sifatnya pribadi. Bagaimana cara warga negara atau masyarakat untuk menjaga kerahasiaan dari data kependudukan yang dimilikinya? Ya,
Jadi gini Mas Agus, seperti yang pernah disampaikan ya pada pertemuan awal, jadi saya pernah mengimbau, tolong jangan sampai kita memberikan kepada orang tidak dikenal, buktinya dikumpulkan, minta KTP, minta fotokopi KTP, fotokopi kartu keluarga secara langsung. Ini contoh nih, sekarang ini kan lagi masalah minyak goreng. Katanya kan ada pasar murah atau ada toko ataupun ada retail lainnya yang memintakan syaratnya KTP, fotokopi KTP dengan KK, itu tolong jangan bilang. Kalau dilihatkan boleh, silakan lihatkan bahwa memang betul penduduk setempat, silakan. Tapi kalau untuk dikumpulkan, saya harap jangan. Kenapa? Kita tidak tahu pada waktu nanti dikumpulkan tersebut, akhirnya berkas tersebut tercecer. Kenapa? Karena yang seperti yang saya sampaikan, bahwa di dalam kartu keluarga tersebut, di dalam KTP elektronik itu ada data-data kita. Kalau hanya tercecer mungkin ya masih resikonya mungkin nggak terlalu besar ya. Ya, tapi kan bisa ratusan ribuan. Kalau misalnya disalahgunakan, dimanfaatkan, ya mohon maaf ya, mungkin ada persyaratan politik gitu ya. Politik bisa, mungkin kan independen harus menggunakan data kependudukan. Nah itu juga jangan sampai lah. Tapi insya Allah mudah-mudahan di Lampung tidak ada lah hal itu. Tapi tadi itu saya kayak pinjaman online, yang tidak punya ini ya, tidak punya resmi dari OJK. Karena mereka kan yang penting ada nomor NIK, ada nomor kartu keluarga, ada nomor handphone, sudah. Nah, kalau itu tercecer, nomor NIK dan nomor KK itu didaftarkan menjadi nomor handphone, kemudian diikutkan kepada pinjaman online. Akhirnya nanti alamat yang dituju adalah punya kita datanya. Data handphonenya juga terserap oleh pinjaman online itu, akhirnya terbuka di mereka ya. Iya, artinya gini, kalau handphonenya mungkin karena didaftarkan kan oleh mereka tetapi alamatnya karena nanti dicari pada waktu itu handphonenya dimatikan, yang dicari adalah alamat yang sesuai dengan KTP tersebut, gitu. Nah itulah makanya saya minta pada masyarakat jangan sembarangan untuk memberikan, memposting juga. Di Facebook misalnya, di sosmed? Ya di sosmed lah, di Facebook, di Instagram, di apa semua. Kalaupun mau, diblurkan lah nomor NIK-nya, gitu. Namanya kenapa? Karena NIK ini gampang juga diingat. Itu kan ada 16 digit ya. Itu ada arti-artinya tuh. 6 pertama itu kode wilayah. 6 berikutnya adalah tanggal lahir banditunya. Baru 4-nya adalah urutan pendaftarannya. Gitu. Oke. Itu to the point kita yang kedua. Nah, ini to the point yang ketiga ini yang viral ini, yang Prof Zudan pernah menyampaikan terkait dengan KK. Misalnya ini mohon maaf ini Bang Ahmad, kan misalnya ini ada seseorang dalam rumah tangganya, misalnya di dalam KK-nya itu ada memiliki 2 istri misalnya. Waduh. Saya deg-degan dijawabnya nih. Ada 2 istri. Nah, itu bagaimana cara supaya tetap tercover dalam data kependudukan, Bang Ahmad? Nanya untuk penduduk atau untuk PNS nih? Penduduk. Oh, penduduk ya. Baik para pemirsa, ini saya menjawab, kalau penduduk PNS juga bagian penduduk loh. Nah, karena kan bukan apa-apa, artinya bahwa saya kira ya tidak perlu PNS ya, TNI, Polri, apa semua. Kalau memang 2 istri itu sesuai dengan aturan diizinkan, tetapi kan ada persyaratannya, tidak sembarangan. Kalau penduduk kan persyaratannya mudah, diizinkan oleh istri pertama kan. Kalau aparatur ini kan ada. Jangan diajarin dulu Bang. Jangan diajarin. Tapi begini, apa yang disampaikan oleh Prof Zudan di dalam TikToknya menyampaikan, karena beliau juga memberikan sosialisasi tentang dokumen kependudukan. Banyak juga memang masyarakat bertanya, gimana kalau sepertinya saya punya istri 2, punya istri 3, punya 4, apakah bisa masuk di dalam 4 kartu keluarganya? Itu tidak bisa. Jadi satu kepala keluarga itu hanya 1 kartu keluarga. Ya, jadi 1 kepala keluarga itu hanya ada dalam 1 kartu keluarga. Jadi kalau sepertinya yang bersangkutan punya 4 istri, 2 istri atau 3 istri, 4 istri, boleh di dalam masuk istrinya di dalam kakak-kakaknya masing-masing. Jadi istrinya yang jadi kepala keluarga. Gitu. Begitu ya. Boleh nggak kalau sepertinya istrinya masuk ke dalam 1 kakak, ya kan? Ya itu silakan, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Boleh. Tapi kalau sepertinya, wah
Enggak lah, kadang-kadang kan istri punya alamat rumah lagi di lain daerah ataupun sepertinya dalam satu lingkungan, tapi beda rumah-rumah. Beda kan ada jalan nomor rumahnya kan. Mm-mm. Satu jalan boleh. Dalam satu lingkupan atau gini aja, satu rumah 3 kakak aja boleh, 4 kakak aja boleh, boleh. Dalam satu alamat, satu alamat boleh. Oh begitu ya? Iya. Dalam satu rumah, satu alamat punya lebih dari satu kakak bisa? Boleh. Contohnya begini, ada yang sudah dalam satu keluarga itu anaknya sudah nikah nih. Iya. Kan sudah nikah. Dia ngeboyong istrinya atau suaminya kan anaknya tersebut kan. Nah, itu pada waktu itu mau pecah kakak nih kan karena dia sudah status berkeluarga. Pecah saja kakaknya. Alamatnya di situ. Persyaratannya mudah kok. Hanya tadi persetujuan bahwa alamat tersebut disetujui sebagai tempat tinggal dari yang tadi ngajukan, termasuk kayak mau kos atau sepertinya mau ngontrak, ya di rumah tersebut karena mungkin ada satu kamar kan, itu boleh, tetapi harus ada surat izin dari yang punya rumah, bahwa mengizinkan untuk jadikan alamat dikeluarkan alamat dalam kartu keluarga. Nah tadi kalau sepertinya yang dibilang tadi itu istri 2, istri 3, jadi bagaimana dalam kakak tadi saya sampaikan bahwa tidak bisa suaminya ada di dalam 4 kakak. Saya nggak tahu ya kenapa ada rasa ketakutan mungkin ya. Oh takut nggak kebagi nih kalau nggak ada suaminya katanya kan. Nggak kebagi. Itu ya itulah mungkin bisa jadi sanksi sosial juga. Bahwa artinya namun demikian secara dokumen kependudukan, administrasi kependudukan bahwa satu kepala keluarga hanya ada dalam satu kartu keluarga. Tidak boleh. Saya sepertinya membuat di sini ada istri, ada anak, dapat semua. Kemudian saya pindah ke sana ke Jakarta, gitu kan. Kemudian saya membuat lagi, membuat kartu keluarga di sana. Nggak bisa, saya harus pindah dulu ngurus. Di sini berarti istri saya jadi kepala keluarga. Kebetulan ada kepentingan saya kerja pindah, gitu kan. Saya membuat kartu keluarga baru, saya dengan sendiri. Keluarga baru. Nah itu yang tidak boleh. Baik. Para pemirsa sekalian, podcast dari BPSDMD Provinsi Lampung dalam acara Ngopi WI, demikian to the point kita dengan Bapak Ahmad Saifullah SH, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung. Kita bertemu lagi dalam segmen yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.